dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 18 dan Bapak Ibu Guru SDN 18 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa bersama hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini, telah membersamai saya melaksanakan tugas PGT modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif. Sebelum saya memaparkan pemahaman tentang modul 1.4 budaya positif, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 18, Bapak Setio Ari Wibowo, juga guru penggerak angkatan 9. Kepada Bapak Setio Ari Wibowo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini teman kita Bu Sulistiawati melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Semoga apa yang akan disampaikan nanti dalam forum ini bisa memberikan manfaat dampak bagi SDN 18, terutama untuk perkembangan anak-anak dan juga untuk kemajuan SDN 18. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pada Bu Sulis yang telah ikut sebagai guru penggerak angkatan 9. Ini bisa memotivasi teman yang lain yang belum untuk ikut guru penggerak di tahap berikutnya. Adanya guru penggerak ini adalah banyak sekali manfaat yang akan kita dapat ketika mengikuti di kelas guru penggerak. Di situ banyak sekali materi-materi kepemimpinan, materi-materi pemecahan masalah untuk siswa, dan banyak materi yang lain yang bisa kita gunakan dalam mengatasi suatu masalah di lembaga, baik kepada sesama teman guru, kepada siswa, atau kepada masyarakat. Bagaimana cara menyelesaikan dan bagaimana menemukan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Pada Bapak Guru yang saya hormati, tidak baik untuk masalah tersebut. Pada Bapak Guru yang saya hormati, tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan, karena mohon maaf nanti saya tidak bisa mendampingi sampai selesai karena ada acara dinas. Maka dari itu nanti saya mohon izin terlebih dahulu, dan semoga apa yang disampaikan Bu Sulis perihal diseminasi ini bisa Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arun
Dan juga terima kasih atas dukungan dan motivasinya saya mengikuti guru penggerak angkatan 11. Semoga saya bisa menjalani PGP ini sampai akhir dan lulus. Amin. Perkenalkan, ini Ibu Dwi Astuti, fasilitator saya dari Kabupaten Blitar. Yang setunggal, yang satu ini Putri Lestari, pengajar praktik saya. Tujuan pendidikan bagaimana yang ingin Bapak Ibu capai dalam mendidik murid dalam program sekolah ini? Apakah yang Bapak Ibu lakukan sampai saat ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Tujuan pendidikan menurut segala kekuatan kodrat anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan peran kita sebagai guru menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak untuk memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada yang disiplin, ada yang bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif dan sebagainya. Sedangkan kodrat zaman diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Kemudian kira-kira Bapak Ibu guru sudah seperti itu apa belum? Mari kita refleksi diri kita masing-masing. Bagaimana guru seharusnya? Satu, mandiri, tidak tergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Dua, guru harus reflektif, melakukan refleksi terhadap praktek mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Yang ketiga, guru harus kolaboratif, artinya mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Guru harus inovatif. Guru mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Berpihak pada murid, segala daya dan upaya yang kita lakukan adalah untuk kepentingan murid dan kemajuan murid. Apa sebenarnya konsep utama budaya positif? Konsep budaya positif ada 7. Perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang secara berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengikuti kurikulum Merdeka
Profil pelajar Pancasila yang ditampilkan yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sering terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan secara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Berikut stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada stimulus respon, orang bisa mengontrol kita, saya bisa mengontrol orang lain. Akan tetapi pada teori kontrolnya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikirnya memang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang model berpikirnya adalah menang-menang. Tidak ada yang merasa dikalahkan. Disiplin positif. Kita mengartikan kata disiplin setiap harinya ya, adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain karena ingin mendapat kepatuhan. Disiplin sendiri cenderung dilaksanakan dengan ketidaknyamanan. Kita sebagai pendidik mengharapkan supaya siswa memiliki disiplin yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melaksanakannya. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara agar siswa menerapkan disiplin, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan sesuatu dengan tanpa sogokan, ancaman, ataupun dengan meminta imbalan. Nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, ada beberapa. Contohnya profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan IPU, Primary Base Program, dan keterampilan hidup atau life skill. Pada profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang diharapkan yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan pada IPO, Primary Youth Program, nilai kebajikan yang diharapkan yaitu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan sedangkan pada keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikan yang diharapkan adalah dapat dipercaya, lurus hati,
aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Apa toh sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk membangun budaya positif di sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, belajar dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Di SDN 1 Lampung, budaya positifnya sudah terlaksana beberapa, yaitu ada ini setiap hari 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu juga ada kebiasaan pembacaan ayat kursi, surat-surat pendek, Asmaul Husna, juga sholat duha setiap hari, senam pagi hari Jumat, dan juga ini sholat duhur untuk kelas tinggi karena waktu duhurnya ada di kelas tinggi. Juga kemarin sudah dilaksanakan juga kemarin pada hari Sabtu. Sekarang mari kita saksikan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari lingkungan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kebutuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang peneliti yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha membentuk dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuhnya subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami reaksi negatif
bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Profesor William James, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan pencipta bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka berjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan
bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyalakan kehidupan mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Pun. Baik, saya akan memberikan tanggapan tentang video yang telah kami saksikan tadi. Guru itu harus memahami kebutuhan dasar setiap muridnya. Karena setiap murid itu memiliki cara pandang yang berbeda dan perilakunya pun memiliki tujuan, jadi memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan setiap anak-anak itu berbeda. Kemudian ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, kadang akan muncul perilaku yang bermasalah seperti indisipliner atau ketidakpatuhan atau tidak patuh pada disiplin yang telah ditetapkan. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Ria yang sudah memberikan tanggapannya tentang video 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia itu sebetulnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama tadi bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan satu-satunya kebutuhan yang bersifat fisiologi. Untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah satu-satunya bersifat fisiologis.
Sedangkan 4 kebutuhan dasar lainnya bersifat kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini seperti kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Didengar, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi tersebut salah satunya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang memotiv perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, mendapat pengakuan, atau mendapat imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Sedangkan motivasi yang berikutnya yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut adalah membuat seseorang menjadi memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal, bukan positif karena datang dari dirinya sendiri. Berikut ada studi kasus. Bu Ulfa, guru kelas 3 di SD Negeri 1 Padang, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Riza. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Riza yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ulfa, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Riza melakukan
hal tersebut apa? Monggo silakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin menjawab atau menjawab Ulfa menghadapi kasus yang dialami Ulfa. Muridnya ini sering malah bekal temannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu seperti Ulfa, apa tindakan Bapak dan Ibu guru? Monggo Bu, karena pendapat saya, apa yang disampaikan Bu Sulis tadi, Rizal lapor kepada orang tuanya untuk membawakan bekal makan siang dengan tujuan biar Rizal itu tidak menolak atau tidak meminta makanan bekal ke temannya, jadi dia membawa sendiri. Teman Rizal jadi perhatian kepada Rizal. temannya masih minta temannya. Kalau temannya marah, temannya apa merasa diganggu, dia merasa senang. Nah itu yang terjadi pada Rizal itu, kalau mengganggu temannya dia merasa senang. Nanti dia juga mungkin itu suatu perilaku yang salah, tapi perilaku itu adalah kebutuhan dasarnya untuk mencapai kesenangan tadi. Perilaku yang salah itu kadang tidak semuanya salah. Memang dia memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya materi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar kata restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga kesalahan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka ingin menjadi apa, tujuannya apa, itu bisa kita lihat pada kegiatan restitusi. Pada restitusi ada 3 kemungkinan, yaitu hukuman, konsekuensi, juga restitusi itu sendiri. Pada hukuman, pada saat terjadi hal yang demikian, mungkin kita memberikan hukuman itu akan terjadi secara tiba-tiba, tidak terencana, kita bisa menghukum. Pada konsekuensi, rencana itu disepakati karena sesuai dengan peraturan. Sedangkan pada restitusi, proses menciptakan murid untuk memperbaiki kondisi kesalahan. Pada hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat itu satu arah. Biasanya berupa hukuman fisik ataupun psikis. Sedangkan pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman karena punya aturan, kita punya aturan tadi. Jika guru selalu memonitor murid. Sedangkan pada restitusi, proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan berkolaboratif bersama bapak atau ibu gurunya.
berupa konsekuensi dan restitusi. Pada hukuman identitas gagalnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak-anak jangka waktu panjang. Korbannya mendapat keadilan. Sedangkan pada disiplin identitas sukses, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korbannya bisa diabaikan. Sedangkan pada restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Pada hukuman identitas gagal, murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Dari identitas hukuman, perilaku-perilaku pasif agresif akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, peraturannya adalah harus. Sedangkan pada identitas sukses, ada konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi, murid akan memecahkan masalahnya. Murid bisa belajar bertanggung jawab atas perilakunya, seperti perkataan apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan itu restitusi yang seharusnya kita berikan. Pada identitas gagal hukuman, murid akan membenci peraturan. Akhirnya pada identitas gagal atau hukuman ini akan terjadi negatif. Sedangkan pada identitas sukses, pada disiplin konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, akan netral, sudah mengikuti peraturan. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dan ini yang kita inginkan menjadi budaya yang positif. Bagaimanakah posisi kontrol pada restitusi? Guru ingin menjadi apa, tujuannya apa, itu bisa kita lihat pada kegiatan restitusi. Pada restitusi ada 3 kemungkinan, yaitu hukuman, konsekuensi, juga restitusi itu sendiri. Pada hukuman, pada saat terjadi hal yang demikian, mungkin kita memberikan hukuman itu akan terjadi secara tiba-tiba, tidak terencana, kita bisa menghukum. Pada konsekuensi, rencana itu disepakati karena sesuai dengan peraturan. Sedangkan pada restitusi, proses menciptakan murid untuk memperbaiki kondisi kesalahan. Pada hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat itu satu arah. Biasanya berupa hukuman fisik ataupun psikis. Sedangkan pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman karena punya aturan, kita punya aturan tadi. Jika guru selalu memonitor murid. Sedangkan pada restitusi, proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan berkolaboratif bersama bapak atau ibu gurunya. Pada proses ini,
nyaman, sedangkan pada restitusi murid atau anak mendapat penguatan. Dari identitas hukuman, perilaku-perilaku pasif agresif akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, peraturannya adalah kamu harus. Sedangkan pada identitas sukses, pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi, murid akan memecahkan masalahnya. Murid bisa belajar bertanggung jawab atas perilakunya, seperti perkataan apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Juga itu restitusi yang seharusnya kita berikan. Pada identitas gagal hukuman, murid akan membenci peraturan. Akhirnya pada identitas gagal atau hukuman ini akan terjadi negatif. Sedangkan pada identitas sukses, pada disiplin konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, akan netral, akan sudah mengikuti peraturan. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dan ini yang kita inginkan menjadi budaya yang positif. Bagaimanakah posisi kontrol pada restitusi? Guru harusnya menjadi yang terbaik. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu ada menjadi penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Pada 5 posisi kontrol, guru perlu meninjau ulang berkaitan dengan penerapan disiplin dalam kelas selama ini. Apakah pelaksanaannya telah efektif? Apakah sudah berpihak pada kemerdekaan murid atau memandirikan murid? Seperti tadi, posisi menghukum, biasanya menghukum secara fisik. Membuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat merasa tidak nyaman, rendah diri, dan bersalah pada muridnya. Sedang pada posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena sering berkata atau seperti teman, memposisikan dirinya seperti teman pada muridnya. Sedangkan posisi sebagai pemantau, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan muridnya bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Berikut kita saksikan 5 posisi kontrol yang akan kita dalami. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan tepat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini beri aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali
kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari ciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian tadi video tentang 5 posisi kontrol pada kegiatan konstitusi. Dari video tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya. Eko, oke, dulu. Kalau menurut saya bisnis posisi yang pas untuk memajukan murid atau memotivasi murid itu yang paling pas posisi manajer. Karena apa? Karena guru di sini menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Artinya di sini memotivasi murid agar murid itu tidak terlambat lagi untuk keesokan harinya, tidak dibentak, tidak dimarahi, tapi memotivasi untuk kenapa terlambat, besok jangan seperti itu lagi, dan lain sebagainya. Jadi untuk keesokan harinya murid mendapat motivasi dari seorang guru sehingga dia berusaha agar dia tidak terlambat. Bagaimana? Oh, bu guru kemarin bilangnya seperti ini. Jadi murid tersebut dapat termotivasi. Aku nggak boleh terlambat ya sama bu guru besoknya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anang. Memang kita sebagai guru harusnya memang pada posisi manajer. Dapat mengaktifkan murid, berarti kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kita harus sebagai fasilitator, pendukung agar murid bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri.
Bagaimana seorang guru pada posisi penghukum? Seorang penghukum biasanya memang tadi menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam. Hasilnya, siswa akan merasa terus-menerus dihukum, diintimidasi oleh guru, dan ini dapat mengalami penurunan motivasi belajar mereka, menurunkan rasa percaya diri, serta tidak nyaman mereka berada di lingkungan sekolah. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Di sini guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, menggunakan kebimbingan yang membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau berhati. Hasilnya, siswa terlalu sering tidak adil, diberi perasaan salah. Mereka bisa mengalami stres, mengalami perasaan bersalah yang konstan, dan menurunkan harga diri. Ini akan mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung kepada gurunya. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini akan terjadi. Hasilnya, siswa terlalu sering tidak adil, diberi perasaan salah. Mereka bisa mengalami stres, mengalami perasaan bersalah yang konstan, dan menurunkan harga diri. Ini akan mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung kepada gurunya. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini artinya guru akan mengawasi dan bertanggung jawab terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan oleh seorang murid. Hasilnya murid akan mengalami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebih. Guru tidak akan marah atau membuat rasa bersalah. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Pada posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Berarti di sini ada kolaborasi antara guru dan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi sebagai teman dan pemantau. Jadi manajer itu dari dua posisi teman dan pemantau, sehingga bisa hasilnya di anak-anak lebih menekankan pada pengajaran yang bertanggung jawab, resolusi masalah dan pengembangan keterampilan setiap murid. Selanjutnya yaitu mengapa keamanan kelas bukan peraturan kelas saja.
Murid-murid pun demikian, mereka akan mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid mudah ingat, mudah paham, dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas itu bisa dibuat kolaborasi antara murid dan guru. Di dalam kelas, murid mencurahkan keinginannya, kelasnya ingin bagaimana, terus gurunya nanti bisa memfasilitasi atau mengarahkan apa yang mereka inginkan itu berupa pernyataan positif. Pernyataan positif itu tidak ada kata-kata tidak atau jangan, seperti jangan membuang sampah sembarangan. Itu harus diperbaiki menjadi kalimat positif atau pernyataan positif, seperti menjaga kebersihan. Jadi kata-kata tidak itu tidak diperkenankan, sebaiknya diganti dengan kalimat yang positif. Kebersihan. Jadi kata-kata tidak itu tidak diperkenankan, sebaiknya diganti dengan kalimat yang positif. Pembentukan keyakinan kelas tadi satu dari curah pendapat anak-anak, terus kemudian anak-anak disuruh mencatat, kemudian kita susun keyakinan kelas dengan kalimat positif, kita tinjau ulang hasilnya, terus kita ulang menjadi keyakinan kelas, berikutnya kita review, kita sepakati, berkomitmen untuk melaksanakannya dan menempelkan hasil keyakinan kelas tadi untuk mudah diingat oleh murid-murid. Apa sebenarnya perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku di tempatnya, contohnya seperti itu. Sedangkan keyakinan kelas ini, kalau ada peraturan kembalikan buku ke tempatnya, ini berarti dia melakukan tanggung jawab. Berarti disiplin yang diharapkan adalah dia bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu dia keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 16 menit, berarti dia menghormati orang lain. Kalau dia terlambat, berarti dia akan mengganggu gurunya yang sudah mulai mengajar. Juga dia berkomitmen bahwa dia tidak boleh terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau dia melakukan kekerasan berarti dia akan terganggu keselamatannya juga. Terus dia juga ini keyakinan kelasnya berarti dia kalau tidak melakukan kekerasan berarti dia menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini berarti dia kesehatan yang dia yakini. Bergantian atau menunggu giliran berarti dia bersabar menghormati orang lain. Gunakan masker berarti dia keyakinannya tentang kesehatan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas, berarti dia juga menjaga kesehatan dan keamanannya. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog antara guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Contoh kata-katanya kalau misalkan ada kasus menstabilkan identitas itu seperti begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita stabilkan identitasnya, maka kita akan memvalidasi kebutuhannya. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Ada lagi? Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini seperti kalimat-kalimat pada validasi kebutuhannya. Kemudian tahap berikutnya kita akan menanyakan keyakinan kelasnya. Seperti nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas. Berikut kita saksikan video tentang penerapan praktek segitiga restitusi. Salam dan bahagia. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi. Bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Demikian tadi video yang kita berikan itu tahapan pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak dan Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu, guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat menstabilkan identitas. Pada tahapan berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia saat berinteraksi dengan manusia lainnya. Guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap orang lain. Ini adalah validasi tahapan kedua yang bisa kita lakukan saat melakukan segitiga restitusi. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat keyakinannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lainnya. Bapak Ibu guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan saat menanyakan keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu guru dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer
yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Demikian paparan saya tentang budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak Indonesia maju. Terima kasih. Salam. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kamila, apa kabar? Sehat? Kira-kira kita Bu Sulis kesini tahu tidak? Iya, tadi Bu Sulis lihat saat pelajaran matematika Kaura makan di kelas. Kalau makan di kelas saat pelajaran benar apa salah? Iya, jadi tapi sebetulnya makan itu memang kebutuhan semua orang. Bu Sulis pun kalau lapar juga makan. Tapi kita harus tahu kapan waktu makan, di mana kita makan. Jadi kalau makan di kelas itu apa salah ya? Saya makan di kelas kenapa? Belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Jadi kalau begitu saya harus memperbaiki jam tidurnya supaya tidak terlambat bangun dan tidak terlambat ke sekolah. Apalagi kira-kira